Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu Anissa Humaira selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel. Perkenalkan, nama saya Niputu Dia Pratnya Septiari dengan NIM 2011-201027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai hipoksia. Baik, yang pertama, adapun pengertian dari hipoksia itu sendiri. Hipoksia merupakan kondisi penurunan suplai O2 pada level di bawah ambang batas kemampuan sel mempertahankan fungsinya. Hipoksia pada jaringan itu terjadi bila suplai oksigen tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi. Hipoksia ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi patologis seperti aterosklerosis, gangguan sistem respirasi, dan kekurangan aliran darah ke jaringan atau organ tubuh akibat gangguan di pembuluh darah. Namun, hipoksia ini terjadi pada kasus fisiologis seperti perkembangan embrional ataupun aktivitas fisik. Selanjutnya, organel sel yang berperan penting saat terjadinya hipoksia ini adalah mitokondria. Hipoksia terjadi di mitokondria di mana terjadi defisiensi oksigen yang mengakibatkan kerusakan sel hingga kematian sel atau apoptosis akibat penurunan respirasi oksidatif aerob pada sel. Mitokondria menghasilkan ATP yang merupakan produk yang dihasilkan dari mitokondria pada proses respirasi aerob, di mana ATP ini berfungsi untuk berbagai proses seluler termasuk dalam sintesis protein, pemeliharaan sitoskeleton, pensinyalan, dan transport ion. Selain itu juga terdapat membran luar dari mitokondria, di mana membran luar ini berfungsi dalam regulasi kematian sel atau apoptosis. Nah, pada membran luar mitokondria ini terdapat senyawa yang disebut dengan reaktif oksigen species atau ROS. ROS merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional dengan atom oksigen yang bermuatan elektron lebih, di mana ROS ini terbentuk secara alami, terbentuk pada kompleks satu rantai produksi energi, dan sinyal kematian sel pada peristiwa hipoksia. Baik, selanjutnya terdapat hipoksia yang merupakan penyebab umum dari cedera dan kematian sel. Nah, hipoksia ini menimbulkan penurunan rasio ATP atau ADP sehingga memacu efflux K+, influx Na+, dan influx Ca+. Penurunan aktivitas K+ ini memacu depolarisasi membran dan mengaktifasi influx berlebihan Ca+. Kadar Ca+ yang berlebihan di intrasel ini menyebabkan beberapa hal seperti metabolisme mitokondria, perubahan metabolisme mitokondria, aktivasi lipase dan protease, kerusakan dan pelepasan asam lemak di membran sel, serta pelepasan beberapa protein intrasel. Nah, pada slide ini saya tampilkan proses terjadinya apoptosis yang disebabkan oleh hipoksia. Nah, pada beberapa jenis sel, terutama pada sel tipe 1, ditandai dengan meningkatnya caspase 8. Meningkatnya caspase 8 ini akan aktif dan langsung membelah dan mengaktifkan 3 caspase lainnya sebagai caspase efektor sehingga pada sel tipe 1 akan terjadi apoptosis. Sedangkan pada tipe sel 2, bagaimanapun tingkat caspasenya itu lebih rendah dan apoptosis sinyal perlu diperkuat oleh pembelahan yang dimediasi oleh caspase 8. Caspase 8 dari BID yang merupakan kelompok dari BCL2. BCL2 merupakan protein regulator yang mengatur kematian sel. Nah, BID ini terpotong oleh TBID, kemudian mengaktifkan pensinyalan intrinsik jalur yang menghasilkan pelepasan sitokrom C. Pelepasan sitokrom C yang ini dari mitokondria. Kemudian pensinyalan apoptosis intrinsik terjadi sebagai respon terhadap berbagai rangsangan atau seluler stres seperti kerusakan DNA. Nah, 3 subkelompok protein berinteraksi dari kelompok BCL2 untuk mengontrol jalur sinyal intrinsik pada membran mitokondria. Ini merupakan membran mitokondrianya, di mana kelompok pertama terdiri dari anti-apoptosis BCL2 protein.
Anggota subkelompok ini berbagi 4 domain homolog BCL2 atau BH yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sel. Kemudian terdapat protein BH3, di mana protein ini memainkan peran penting dalam aktivasi apoptosis dan memediasi respon terhadap rangsangan proapoptosis seperti kerusakan DNA. Protein BH3 ini merupakan kelompok dari protein BCL5 yang memiliki regulasi yang sama, yaitu mengatur kematian sel. Kemudian, setelah aktivasi protein BH3, itu terjadi keseimbangan antara antiapoptosis dan proapoptosis itu bergeser, sehingga sel pada tipe sel 2 itu mengalami apoptosis. Nah, protein yang berperan pada proses apoptosis yang dipengaruhi oleh hipoksia ini adalah protein BCL2 dan protein BH3. Oke, selanjutnya, hipoksia ini menyebabkan perubahan pada gen dan ekspresinya. Nah, setiap sel itu memiliki respon terhadap perubahan ketersediaan oksigen yang berdampak pada banyak aspek homeostatis, baik secara fisiologi maupun patologis. Nah, sebagai respon dari hipoksia itu sendiri, terdapat perubahan ekspresi banyak gen yang ternyata diperantarai oleh suatu faktor transkripsi yang dinamakan dengan hipoksia inducible transcription factor atau HIF. Nah, HIF itu sendiri merupakan protein dari faktor transkripsi yang menyebabkan ekspresi gen dan respon seluler pada keadaan hipoksia. Secara khusus, HIF ini berperan dalam regulasi angiogenesis, metabolisme energi, apoptosis, metabolisme besi, regulasi pH, dan regulasi vasomotor. Nah, pada organ ginjal itu sendiri, hipoksia memegang peranan penting dalam perkembangan kerusakan ginjal akut, nefropati, radiokontras, dan glomerulonefritis akut. Sudah banyak data yang menunjukkan bahwa hipoksia kronik itu merupakan jalur utama dari stadium akhir gagal ginjal kronik. Oke, selanjutnya terdapat sekitar 200 gen target yang dipicu oleh kelompok kompleks HIF. Nah, umumnya gen-gen ini berperan pada proses biologis seperti eritropoiesis, angiogenesis, proliferasi, metabolisme energi, dan apoptosis. Nah, dalam proses transkripsi, gen-gen yang menjadi target bagi HIF diantaranya adalah EPO, kemudian FEGF, IGF2, dan juga HIF1-alfa. Gen target EPO merupakan hormon pembentukan darah di mana dalam proses ini EPO memacu eritropoiesis, sedangkan FEGF itu memacu angiogenesis, dan IGF2 itu memacu proliferasi HIF1-alfa yang merupakan subunit dari faktor transkripsi, di mana HIF1-alfa ini berperan sebagai gen transkriptor yang memacu sintesis protein untuk mempertahankan hidup sel pada kondisi hipoksia. HIF ini dibutuhkan HIF1-alfa itu mengatur keseimbangan faktor pertumbuhan, sitokinin, dan ROS yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kemampuan hidup sel. Kemudian terdapat perubahan regulasi gen saat terjadi hipoksia. Nah, berikut merupakan perubahan regulasi gen saat terjadi hipoksia, di mana proses ini regulasi yang pertama yaitu HIF itu diaktifasi secara fisiologi saat terjadinya hipoksia. Kedua mRNA subunit HIF alfa dan beta dan proteinnya selalu diekspresikan. Namun dengan adanya subunit
HIF1-alfa ini secara cepat langsung didegradasi pada kondisi normoksia. Hal ini menyatakan bahwa jumlah HIF1-alfa diregulasi oleh proses degradasi, di mana dalam keadaan normoksia, proses degradasi ini diperankan oleh Oxygen Dependent Degradation Domain atau ODD yang akan dikenali oleh suatu protein supresor tumor, yaitu von Hippel-Lindau atau PVHL. Interaksi antara HIF1-alfa dan PVHL dipicu oleh adanya hidroksilasi pasca translasi pada residu prolin yang terdapat di ODD, di mana HIF1-alfa ini dikatalisis oleh HIF prolyl hidroksilase. Protein yang terhidroksilasi ini dikenal dengan PVHL yang berfungsi sebagai komponen kompleks multi-subunit protein ubiquitin ligase. Hal ini mempromosikan protein HIF1-alfa untuk didegradasi oleh proteasom. PVHL akan gagal mengenali HIF1-alfa dalam kondisi hipoksia yang akan menyebabkan peningkatan protein HIF1-alfa, di mana HIF1-alfa ini akan bertranslokasi ke inti dan berdiamerisasi dengan subunit HIF1-beta, membentuk faktor transkripsi yang akan berikatan dengan hypoxia response elements atau HRES pada promotor dan mengaktifasi lebih dari 60 target. Sekalinya stabil, HIF ini dengan cepat memasuki nukleus dan bergabung dengan HIF1-alfa untuk menghasilkan faktor transkripsi heterodimerik, yang kemudian mempromosikan ekspresi lusinan hingga ratusan gen target dengan mengikat elemen respon hipoksia. Penurunan kadar hipoksia atau penurunan kadar oksigen itu juga menyebabkan gangguan penghambat HIF, yang mengakibatkan penurunan yang memungkinkan perekrutan koaktivator transkripsi P300 dan CREB protein mengikat protein pengikat. Bergantung pada konteks selulernya, HIF itu menginduksi ekspresi beragam gen yang terlibat dalam angiogenesis, metabolisme sel, proliferasi, pembentukan matriks ekstraseluler, atau regulasi apoptosis. Kemudian protein yang berperan dalam regulasi gen ini yaitu protein HIF, protein HIF1-alfa, protein cyclic AMP response element binding atau protein CREB, dan yang terakhir protein von Hippel-Lindau atau protein PVHL. Nah, melihat bahwa hipoksia pada ginjal ini memiliki peran yang penting dalam perkembangan dan progresivitas gagal ginjal baik akut maupun kronis, maka aktivitas HIF ini dapat menjadi sasaran utama dalam pendekatan terapi di masa depan. Pendekatan ini dapat dipertimbangkan untuk gagal ginjal di mana aktivitas HIF dapat menimbulkan ekspresi berbagai macam gen yang terkait dengan mekanisme adaptasi terhadap kondisi hipoksia pada ginjal. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.